Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kepadamu memohon ampunanmu, adakah cara untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu, ya Allah, akulah yang merindukanmu, ya Robbi. Tunjukkan ku jalan yang lurus untuk ku tetapkan langkahku. Akulah para pencarimu, ya Allah, akulah yang merindukanmu, ya Robbi. Hanya di jalanmu, ya Allah, tempatku pasrahkan hidupku. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Tadi pertanyaan sudah? Oh, belum bertanya. Aduh, saya batuk nih. Aduh, maaf ya. Oke, silakan. Nggak, tadi kan ada pertanyaan gitu ya. Bagaimana untuk memberikan pengertian kepada anak supaya memang anak-anak itu bisa menjaga kesuciannya itu dari dalam kandungan ternyata begitu ya. Belum selesai tadi Belum ya? selesai, dilanjutkan sekali untuk jawaban pertanyaannya. Baik. Para pemirsa TVRI dimanapun saudaraku berada, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan ibu tadi, di samping kita pendidikan anak untuk sebelum anak kemudian dilahirkan, terlahir ke muka bumi. Jadi disebut dengan apa? Tarbiyatul aulad qobalal wiladah. Ya, mendidik anak sebelum anak itu terlahir ke muka bumi. Jadi apa-apa saja yang perlu kita berikan sebagai orang tua tentunya adalah mulai dari fi'lin, perbuatan, atau min qaulin atau perkataan, atau min sifatin, sifat-sifat kita. Nah, itu bisa atau cerminan nanti untuk anak kita. Ketika anak sudah dilahirkan, apa yang dulunya ketika kita lakukan ketika anak berada dalam kandungan itu, itulah nanti akan bisa disifati. Dari segi perangai seorang anak itu, sifat-sifat anak itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan Ibu. Nah, itulah yang akan menjadi yang dibawa oleh anak itu nanti ketika terlahir. Kemudian setelah itu tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Jadi pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Kalau kita membaca dikisahkan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya setelah lahir, apa yang pertama diajarkan adalah mengajarinya tauhid dulu, mengenalkan Allah. Mengenalkan Allah. Maka ketika anak kita terlahir, apa yang perlu, yang pertama sekali kita dengarkan ke telinganya apa? Azan. Itu artinya adalah tauhid, mengenalkan Allah kepada anak si kita. anak. Tapi kini kan enggak, Bu. Baik, enggak gini enggak. Lahir anak tuh digendong mandi bidan dulu ya kan, bawa dulu kemana-mana gitu, ke musik dulu, baru kemudian sampai ke tangan bapaknya, baru gitu ke tangan ya? bapaknya. Maka kita kalau zaman dulu kan tidak, Bu. Istrinya mengandung, melahirkan, detik-detik anak itu lahir kan bapak udah di sampingnya dia. Lahir anak itu kemudian diambil oleh dulu namanya apa? Dukun beranak. Iya. Ajankan dulu. Kalau kini tidak, bawa dulu kemana, sudah dimandikan dulu begitu ya. Mestinya kan dia langsung dengar gitu kalimat Allah, kalimat-kalimat apa? Tauhid itu. Nah, jangan didengarkan dulu yang lain gitu semestinya. Ya jadi itu problem zaman kini sebenarnya. Kalau kita nak pengen aman, pengen langsung kita yang ngajankan, yang bapak sama ibu di rumah lah ngelahirkan. Begini kan tidak.
Sakit Rumah dikit sakit. sesar. Dokter punya urusan, bidannya punya kerjaan, ya kan? Kadang-kadang itu ya kita seperti itulah Bu ya. Kalau mau lahir diajarkan dulu tauhid, mengenalkan anak itu ke mengenal Allah. Kemudian pembinaan dasar-dasar agama. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam ini dibangun atas 5 dasar. Syahadat tadi, mengenalkan keesaan, mengenalkan dia dengan mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh siapa? Siapa namanya? Luqman. Luqmanul Hakim. Supaya dia nanti hidup lahir besarnya tidak mensekutukan Allah. Iya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, tapi dia duluan sudah dibina, dibimbing dengan pengenalan diri kepada Allah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal dirinya, kalau dia sudah bertauhid Bu dari kecil, dia akan dengan besarnya juga akan mengenal Tuhannya. Dia dari kecil tidak dibina. Tiba-tiba besarnya mau dijadiin. Kalau saya gini, makanya kalau pengen aman ketika anak mau terlahir besar, ini solusi dari ulama-ulama kita seperti itu. Ajarkan dia dari kecil itu pengenalan diri kepada Islam ini. Ajarkan sholat, tauhid, akidah, akhlak. Supaya besarnya jadi gampang diatur. Supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Anak-anak yang apa namanya, yang lebih fatal kalau gini kan sudah berani, ada yang membunuh orang tuanya, ada yang seperti menjinahi orang tuanya, macam-macam ini kejadian ini akhir zaman. Jadi karena pendidikan itu dari kecil sudah tidak ada didikan Islam gitu ya. Kalau saya makanya ulang-ulang itu gini, masukkan ke sekolah pesantren, dasar agama. Iya. Ajarkan Al-Quran, ajarkan tauhid, ajarkan akidah yang benar. Kok gini Bu? Coba kalau kita gini. Masukkan di dasar-dasar ini dulu, tidak ada mengenal agama, nyanyi-nyanyi dulu di TK Bu. Karena mohon maaf itu bahasa Inggris. Bukan berarti kita gitu nyalahkan. Ya? Bukan nyalahkan Bu ya. Iya. Cuma Kak Ibu tadi bertanya bagaimana anak ini supaya ya, itu dulu jangan dikenalkan dengan, kalau itu kan dunia semua. Kalau di TK Islam apa diajarkan? Lagunya aja beda Bu. Iya. TK Islam beda nyanyinya kan. Bukan berarti kita ngelarang sekolah di mana, tapi pembinaan walaupun dia TK umum umpama. TK umum bisanya masuknya, tapi di rumah pembinaan akidah Islamnya kita dari orang tua berarti harus siap tanggung jawab. Ngajari sholatnya. Kini anak-anak sudah umur dewasa 18 tahun banyak yang belum bisa bagaimana cara sholat yang benar. Berwudu saja tidak bisa, apalagi mau sholat. Giliran nanti orang tuanya meninggal dunia apa dia kata? Cari tukang mandiin orang tuanya. Cari tukang nyolatin orang tuanya. Tidak ada dasar agamanya. Jadi kalau kita pengen aman-aman aja, memang ini berat ya Bu ya. Jadi tanggung jawab kita orang tua itu untuk anak ini memang luar biasa. Berat. Anak ini bisa menjadi mutiara untuk kita. Dunia menjadi mutiara, akhirat juga menjadi mutiara untuk kita. Iya. Membanggakan, mahal. Maka investasi termahal adalah bukan bangunan rumah, mobil tapi bertingkat, gitu pangkat ya? jabatan. Investasi termahal itu adalah Anak-anak kita. Anak-anak yang soleh. Karena gitu dia bisa juga menjadi bumerang di dunia, pengrusak kita, dan juga akan menjerumuskan, mendorong kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min. Nah ini keperluan wanti-wanti kita Bu. Jadi berat ya Bu ya. Tugas sebagai orang tua itu tanggung jawabnya berat. Tidak ringan, berat. Ibu ya. Begitu ya Mbak Eni. Kita lanjut ke materi dulu Pak Ustadz ya. Boleh. Atau ke pertanyaan lagi? Tergantung pembawa acara. Saya ngikut pembawa acaranya. Ngikut aja. Oke deh kalau gitu. Iya. Kadang kan ada memang yang maunya materi dulu Pak Ustadz, takutnya tidak tersampaikan nanti. Tapi kalaupun mau balik ke materi Pak Ustadz, mungkin kita agak percepat aja. Kan ada 4 poin gitu ya, biar bisa dapat bisa semua. disampaikan semua. Jadi tadi saya sampaikan maridul qalb, penyakit hati, tumitul qalb, matinya hati, ya. Atau halakal qalbi, binasanya hati, itu semua penyakit hati itu ya sebabnya itu. Iya, maaf Pak Ustadz, sebelum kita ke 4 poin, kita jeda dulu ya Pak Ustadz. Nanti baru kita lanjutkan lagi untuk materi. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.